Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Mista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Tetapi khususnya hari ini kita akan belajar tentang dimensi. Dimensi dalam fisika adalah cara penulisan besaran dengan menggunakan lambang dari besaran-besaran pokok. Jadi ada 7 besaran pokok yang sudah disebutkan dari segmen yang pertama. Dari besaran-besaran pokok itu, jika memiliki satuan tertentu, maka dia akan memiliki dimensi yang tertentu juga. Ada 7 besaran pokok, misalnya massa. Massa memiliki satuan kilogram, dimensinya adalah M. Kemudian panjang. Panjang memiliki satuan meter, dimensinya adalah L. Kemudian waktu. Waktu memiliki satuan sekon, dimensinya adalah T. Kemudian adalah suhu. Suhu satuannya Kelvin, memiliki dimensi theta. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere, dimensinya adalah I. Intensitas kandela, intensitas cahaya memiliki satuan kandela, dimensinya adalah C. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol, dimensinya adalah N. Ini adalah dimensi-dimensi dari besaran pokok. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari dimensi besaran turunan? Oh ya, anak-anak, sebelum kita mencari dimensi besaran turunan, ada 3 fungsi dari dimensi. Yaitu yang pertama, untuk menentukan setara atau tidakkah dua besaran tersebut. Yang kedua, untuk menentukan apakah besaran persamaan itu benar atau salah di ruas kiri dan ruas kanannya tentunya. Yang ketiga, dipakai untuk menurunkan suatu persamaan. Baik anak-anak, langsung kita akan mencari dimensi-dimensi dari besaran turunan. Oke, perhatikan anak-anak ya. Yang pertama misalnya dari luas. Luas, area. Luas kalau kita ambil dari luas persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Maka satuannya di sini adalah meter dikalikan meter. Maka satuannya adalah meter persegi. Sehingga dimensinya, kalau satuan meter itu dimensinya adalah L dari satuan besaran pokok tadi ya, L, maka luas area itu dimensinya adalah L kuadrat. Paham anak-anak ya? Begitu juga dengan volume misalnya. Volume atau V besar, kalau kita ambil dari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kalikan tinggi. Kita tulis dulu. Panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Yang masing-masing memiliki satuan meter. Berarti meter kali meter itu sama dengan meter pangkat 3. Ini adalah satuannya. Lalu dimensinya, berarti tadi
yang satuannya meter ini memiliki dimensi L, maka kita tulis L pangkat 3. Itu anak-anak ya. Jadi untuk volume. Coba kita lanjutkan, misalnya kita ingin mencari dimensi dari massa jenis. Massa jenis atau rho. Nah, rho ya. Persamaannya adalah massa dibagi volume. Nah, sama dengan satuannya adalah massa, itu satuannya adalah kilogram. Sedangkan volume satuannya adalah meter kubik. Nah, maka dimensinya adalah kilogram ini memiliki dimensi M, sedangkan yang satuannya meter ini memiliki dimensi L. L dipangkatkan 3. L dipangkatkan 3 tetapi terletak di penyebut, anak-anak. Kita harus bawa naik ke atas. Baik, kita tulis dulu per L pangkat 3. Nah, ini harus kita bawa naik ke atas, ke pembilang. Berarti M, L, karena ini pangkatnya positif, berpindah ke atas jadi negatif. Nah, ini. Tentu saja tidak hanya 3 ini, anak-anak. Dari semua besaran turunan yang sudah ada di segmen yang pertama tadi, bisa kita cari dimensinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencari apakah kedua besaran itu setara ataukah tidak. Anak-anak bisa mengikuti ya. Apakah besaran ini setara atau tidak? Kita coba dulu. Kita ingin mencari kesetaraan antara kecepatan dengan percepatan. Kecepatan dengan percepatan. Apakah memiliki dimensi yang setara atau tidak? Kecepatan persamaannya adalah jarak dibagi waktu. Sehingga memiliki satuan meter per sekon. Maka dimensinya adalah L, ini adalah T, karena di bawah maka harus kita bawa ke atas, pangkat negatif 1. Ini adalah kecepatan. Kemudian kita cari dengan menggunakan percepatan. Nah, percepatan mana ya? Nah, percepatan itu dari kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon dibagi dengan sekon, maka meter per sekon kuadrat. Sehingga dimensinya adalah L T pangkat negatif 2. Anak-anak coba diperhatikan dua dimensi ini. Yang ini LT pangkat negatif 1, yang ini adalah LT pangkat negatif 2. Sehingga disimpulkan bahwa kedua besaran ini tidak setara. Ini bagaimana? Sudah paham ya? Ya. Jadi yang memiliki dimensi yang sama itu adalah setara. Setara artinya satuannya nanti sama, dimensinya juga sama. Kalian bisa mencoba untuk mencari besaran-besaran yang lain, dan kalian bisa menemukan mana besaran-besaran yang setara dalam fisika. Oke, sekarang kita akan menentukan bahwa persamaan ini benar atau salah, setara atau tidak di persamaan yang sebelah kiri dan persamaan di sebelah kanan. Anak-anak coba diperhatikan ya. Wisa akan membuat suatu persamaan dulu.
ditambah setengah AT kuadrat. S ini adalah jarak, kemudian V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, A adalah percepatan, dan T di sini adalah waktu. Ya. S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu, A adalah percepatan. Sekarang kita akan tuliskan satuan di bawahnya masing-masing. S karena jarak satuannya adalah meter. Ini adalah satuan. Kemudian V0 kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon. Waktu satuannya adalah sekon ditambah setengah itu tidak memiliki dimensi anak-anaknya karena bukan besaran. Setengah adalah konstanta. A adalah percepatan yang memiliki dimensi satuan meter per sekon kuadrat dikalikan dengan waktu satuannya adalah sekon kuadrat. Nah, sehingga kalau dicoret, maka satuannya adalah di sini meter, di sini meter, di sini meter. Nah, anak-anak, bukan di sini meter ditambah meter kemudian menjadi 2M, bukan. Yang kita lihat adalah di setiap sisinya ini memiliki satuan yang sama. Dimensinya berarti maka di sini L, kemudian L, kemudian L. Nah, ini L, ini L, ini L. Ini berarti persamaan ini adalah benar atau setara ya, benar. Bu, bagaimana misalnya di sini L, di sini L, di sini L kuadrat? Nah, itu berarti tidak benar. Nah, berarti ada yang salah dari persamaan tersebut. Jadi, di setiap sisinya ini harus sama, memiliki dimensi yang sama. Bagaimana? Bisa ya untuk mengecek mana persamaan yang benar dan persamaan yang tidak benar. Ini adalah fungsi dimensi yang kedua. Baik anak-anak. Fungsi dimensi yang ketiga adalah untuk menyelesaikan persamaan, untuk membuat suatu persamaan. Contohnya, ya. Nah, di sini bisa tulis bahwa V sama dengan F pangkat X, rho pangkat Y, dan A pangkat Z. Dengan V adalah kecepatan, F adalah gaya, dan rho adalah massa jenis. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menentukan X, Y, dan Z-nya terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan. Kita tulis saja dulu V sama dengan F pangkat X, rho pangkat Y, A pangkat Z. Anak-anak sekarang di bawahnya kita tulis satuannya. Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Kemudian gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat dipangkatkan X. Ya. Kemudian massa jenis. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik dipangkatkan dengan Y. Dan luas penampang tadi satuannya adalah meter persegi dipangkatkan dengan Z. Ini anak-anak. Kemudian di bawahnya kita tulis dimensinya. Kita tulis dimensinya. Berarti ini dimensinya adalah L T pangkat min 1 sama dengan M L T pangkat negatif 2 dipangkatkan X. Kemudian yang di sebelah sini adalah M L pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan Y. Yang ini adalah L pangkat 2 dipangkatkan dengan Z. Langsung ditulis 2Z. Sehingga L T pangkat min 1 itu sama dengan anak-anak ML dan T-nya kita sendiri-sendirikan ya. Kita jadikan satu.
Di sini M pangkat X dan M pangkat Y. Maka bisa kita tulis M dipangkatkan dengan X plus Y. Paham ya? Dari waktu SMP. Kemudian sekarang L-nya. L dipangkatkan dengan X dikurangi 3Y ditambah 2Z. Ya. Yang terakhir adalah T-nya. T dipangkatkan dengan negatif 2X. Nah, kita ulangi. M dipangkatkan dengan X min. M dipangkatkan dengan X plus Y. Kemudian L dipangkatkan dengan X dikurangi 3Y ditambah 2Z. Dan T dipangkatkan dengan negatif 2X. Saya tulis agak ke atas. P dipangkatkan negatif 2X. Oke. Setelah ini kita selesaikan sendiri-sendiri ya anak-anak. Kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dari T. Di sisi kiri T-nya pangkat negatif 1. Di sisi kanan T-nya pangkat negatif 2X. Kita tulis di sini. T pangkat negatif 1 sama dengan T pangkat negatif 2X. Kita setarakan tiap besarannya, dimensi besaran pokoknya. Sehingga bisa tertulis di sini bahwa 2X sama dengan 1. Maka X sama dengan setengah. Ini kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Nah, kemudian yang lebih kompleks sedikit, yaitu yang M. M pangkat X ditambah Y. Tapi di sebelah sini tidak ada M-nya anak-anak. Maka di sebelah sini ada M pangkat 0. Kita tulis di sisi kiri M pangkat 0, di sisi kanan M dipangkatkan X plus Y. Nah, kita substitusikan nanti X-nya. 0 sama dengan X plus Y. 0 sama dengan setengah ditambah dengan Y. Setengahnya kita lempar ke kiri, maka Y sama dengan setengah negatif setengah. Ini untuk Y-nya. Nah, yang terakhir kita akan mencari untuk L-nya. Di sebelah kiri ini ada L pangkat 1. Di sebelah kanan L pangkat X min 3Y plus 2Z. Nah, maka 1 sama dengan X min 3Y plus 2Z. Sekarang kita substitusikan. Maka 1 sama dengan setengah dikurangi 3 dikalikan negatif setengah. Berarti ditambah 3/2 ditambah 2Z. Setengah ditambah 1/2 itu 2, maka 1 sama dengan 2 ditambah 2Z. 2 kita pindah luas, jadi 1 dikurangi 2, maka negatif 1 sama dengan 2Z, sehingga Z sama dengan negatif setengah. Nah, kalau sudah anak, kita masukkan X, Y, dan Z-nya dalam persamaan tersebut. Kita tulis V sama dengan F pangkat setengah, kemudian rho pangkat negatif setengah, kemudian A pangkat negatif setengah. Berarti V sama dengan yang pangkat negatif kita turunkan, F pangkat setengah per rho dipangkatkan setengah. Karena sudah turun ke bawah maka negatif jadi positif. A pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu artinya adalah akar. Maka V sama dengan akar F per rho A.
Ini anak-anak, persamaan yang sudah kita kerjakan dari awal dengan menggunakan analisis dimensi. Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, terima kasih dan selamat berlatih.